adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik siapin hati dan diri adik-adik ya. Kita lebih fokus lagi menyembah Tuhan, oke? Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kita mulai dari awal lagi ya. Kalau udah tahu lagunya, boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Shalom adik-adik, hari ini ketemu lagi sama Sis Michelle. Kita mau mendengar sebuah cerita dulu di awal. Ada yang pernah dengar belum cerita tentang orang-orang di kebun anggur? Kalau belum, yuk kita sama-sama dengar ceritanya. Kita mau dengar cerita judulnya Orang-orang di Kebun Anggur. Jadi adik-adik tahu nggak kalau misalnya kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu seperti tuan rumah yang pagi-pagi tuh udah bangun mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, ini kita say hi dulu sama Pak Tani. Oke. Pak Tani ini tiba-tiba bangun nih jam 7 nih. Wah, seger, kukuruyung. Terus dia bangun. Dia langsung cari orang buat kerja di ladangnya.
Oke, kemudian si Pak Tani ini jam 9 gitu lah ya, dia ketemu sama seseorang di pinggir jalan. Orangnya kayaknya lagi cari kerja gitu, terus udah gitu sedih nggak ada pekerjaan. Jadi Pak Tani tanya ke orangnya, kamu kenapa? Mau nggak kerja di tempat aku? Gitu. Terus kata orangnya, boleh banget dong, boleh gitu. Terus Pak Tani bilang, oke, kamu mulai kerja ya sekarang. Nanti satu hari aku bayar deh 1 dinar. Dinar itu kayak uangnya zaman dulu gitu ya. Misalnya kayak 10.000 lah gitu, 10.000 rupiah. Oke. Nah, terus udah gitu si Pak Tani jalan-jalan lagi sampai siang. Kemudian siang-siang Pak Tani ketemu lagi nih sama seorang anak muda. Nah, anak muda ini pun diajak sama Pak Tani buat kerja. Kamu daripada nganggur kerja yuk sama aku di kebun gitu. Nanti kamu kerja 1 hari aku bayar 1 dinar. Oh, yaudah boleh. Mulailah kerja orang ini di kebunnya si Pak Tani jam 12. Terus jalan-jalan si bos ini si Pak Tani ketemu orang lagi nih jam 3 sore. Ada seorang gadis gitu, terus dia kayak nganggur, terus dia itu bosnya nanya, kamu mau nggak kerja di tempat aku? Ulang lagi tuh kayak tadi, ulang lagi, tawarin lagi pekerjaan. Terus dia gitu si gadis ini ditawarin hal yang sama, bayarannya 1 dinar untuk pekerjaan 1 hari. Mulailah bekerja di kebunnya si Pak Tani ini, mulai dari jam 3 sampai dengan selesai kerja gitu ya. Misalnya selesai kerja jam 6, jadi cuma 3 jam tuh. Terus jalan-jalan lagi, pas udah mau pulang, si Pak Tani ketemu lagi nih sama satu orang. Lah, kok ada yang sedih gitu di pinggir jalan gitu. Ini sekitar jam 5 sore gitu lah ya. Terus udah gitu si Pak Tani tanya, kamu kenapa? Kok sedih di pinggir jalan? Terus orangnya bilang, ini aku lagi nyari kerja, gak ada yang mau kasih aku kerjaan. Pak Tani bilang, ya udah yuk ikut aku lagi yuk ke kebunku, kerja aja di kebunku, nanti aku bayar ya 1 dinar buat 1 hari. Oke, akhirnya semuanya kerja tuh sampai jam 6 gitu ya, sampai jam 6 sore. Kemudian semuanya dibayar sesuai dengan janjinya, yaitu berapa adik-adik? 1 dinar. Nah, jadi si bos ini kasih ke masing-masing orang tadi, baik yang kerjanya dari pagi maupun kerjanya mulainya dari sore, itu dikasih sama-sama 1 dinar. Padahal semuanya kerjanya selesai jam 6 sore. Terus udah gitu, yang kerja paling pagi ngerasa nggak adil dong. Akhirnya yang kerja paling pagi tuh protes. Dia protes ke si bosnya. Dia bilang, loh kok aku datang duluan tapi bayarannya sama sih sama yang lain, kan harusnya aku dapatnya lebih tinggi, soalnya aku dapatnya lebih mahal, bayaranku lebih mahal, soalnya aku mulai dari pagi loh. Yang lain tuh baru kerja 1 jam aja, masa digaji sama aku gitu. Terus dia gitu si Pak Tani bilang, lah aku tuh bukan yang gak adil loh sama kamu, aku itu adil karena kan kita udah deal di awal. Tadi aku udah bilang kerja 1 hari dapat 1 dinar gitu. Udah, kamu ambil aja bagian kamu terus kamu pergi. Aku emang mau kasih orang yang masuk paling sore tadi tuh yang jam 5 itu sama kayak kamu. Kan bukannya aku bebas buat mempergunakan apapun yang aku sesuai dengan kehendak hatiku. Atau jangan-jangan kamu yang iri hati karena aku yang murah hati. Aku mau kasih orang yang terakhir sama dengan kamu. Gitu, jadi itu ceritanya. Gimana? Ceritanya bagus kan? Siapa nih kira-kira yang pernah ngalamin hal yang serupa? Kayak pekerja yang mulai dari jam 9 pagi tadi tuh, yang pertama kali mulai tapi dibayarnya sama. Jadi dia ngerasanya tuh kayak gak adil. Sis pernah sih dulu. Tapi kita coba cari contoh lain ya. Coba cari contoh siapa adik-adik yang pernah usaha belajar mati-matian, terus udah gitu juga latihan terus buat lomba tapi nggak menang. Jadi adik-adik udah susah-susah, udah semangat berharap menang tapi ternyata nggak menang. Terus adik-adik ngerasa kayak kok nggak adil ya gitu.
Siapa yang pernah kayak gitu? Atau mungkin ada juga adik-adik yang pernah bantuin orang tuanya di rumah buat nyuci, ngepel, atau mungkin masak, tapi nggak ada respon positif. Terus udah gitu juga nggak ada pujian dari orang tua, nggak ada kayak, ih kamu anak yang baik ya, kamu rajin ya. Nggak ada kayak sejenis bayaran walaupun dalam bentuk kata-kata gitu. Mungkin kita pernah ngalamin ya, sis juga pernah ngalamin, adik-adik mungkin juga pernah ngalamin hal yang sejenis. Tapi tau gak adik-adik, selama kita melakukan semua itu dengan sepenuh hati dan juga dengan sukacita, itu tuh sebenarnya nggak masalah. Jangan lihat dari bayarannya, karena Tuhan gak lihat itu, lihat dari hati kita melakukan sepenuh hati. Kalau kita melakukan semuanya dengan sepenuh hati, kita punya sikap hati yang baik, yaitu bersyukur dengan apapun hasil yang kita lakukan, semuanya pasti akan jadi baik. Adik-adik bisa jadi berkat untuk sekitar adik-adik dan juga untuk diri sendiri gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal baik dan juga lakukan semuanya dengan sepenuh hati ya. Abis ini kita akan mendengarkan ayat hafalan. Yuk kita dengerin ayat hafalan dulu. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ulang sekali lagi ya sama sis ya. Kita baca sama-sama Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Bapa, kami mau belajar untuk punya sikap hati yang baik. Kami juga mau melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kami tahu Tuhan, upah-Mu besar di surga, dan Engkau yang akan memberikan semua yang baik kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye, God bless you.